Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randes Rahdian Aziz, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila beserta teman-teman sekalian. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsa Putri Ruiza Rahab, NPM 2101030027, kelas PGMIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Di sini, saya akan menjelaskan hasil observasi saya terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Baik, saya mulai mengenai profil desa. Profil Desa Hargomulyo. Sejarah Desa Hargomulyo. Desa Hargomulyo merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di wilayah administrasi Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Desa Hargomulyo berdiri pada tanggal 13 Oktober tahun 1941. Pada saat itu, Desa Hargomulyo dipimpin oleh seorang kepala kampung dan seorang carik yang membawahi 4 ketua bedeng. Kepala desa pertama yang memimpin desa adalah Ngadi Wiranu dengan masa jabatan selama 3 tahun, yakni pada tahun 1941 hingga 1944. Perlu diketahui bahwa dulu pada masa program transmigrasi di wilayah Lampung khususnya dikenal dengan nama bedeng seperti bedeng 1, 2, 3, sampai 68 yang bertujuan untuk mempermudah pemerataan penduduk yang mengikuti program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah. Desa Hargomulyo sendiri terletak di bedeng 66 atau desa paling ujung timur Kecamatan Sekampung dan merupakan desa yang dengan jalan provinsi terpanjang. Berikut ini merupakan struktur perangkat desa. Saat ini, Desa Hargomulyo dikepalai oleh Bapak Setia Harsono SPD beserta jajarannya. Desa Hargomulyo memiliki moto bersih, religius, sejahtera, rapi, dan indah. Visi Desa Hargomulyo terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan benar, mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Misi Desa Hargomulyo melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wira swasta, dan petani, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri. Perbatasan Desa Hargomulyo. Desa Hargomulyo merupakan desa paling ujung timur Kecamatan Sekampung yang secara tidak langsung berbatasan dengan desa-desa lainnya. Perbatasan utara Desa Sumbersari, selatan Desa Girikarto, timur Desa Tanjung Harapan, barat Desa Wonokarto. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Desa Hargomulyo adalah menjadi petani dan mencetak batu bata. Sebagian masyarakat yang lain ada juga yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang, montir, supir, tukang bangunan, mencetak paving, peternak ayam potong, bahkan tenaga kerja Indonesia dan pegawai negeri sipil. Mayoritas agama penduduk di Desa Hargomulyo beragama Islam, namun ada beberapa penduduk juga yang beragama Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Fasilitas Desa Hargomulyo sebagai berikut: Balai Desa Hargomulyo, sekolah dari tingkat PAUD hingga tingkat SMA, Puskesmas Trimulyo Sekampung, lapangan, SPBU Mini, masjid, pondok pesantren, TPA, TPQ, Multimart, Poskesdes, dan kantor PKK. Nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Masing-masing agama di Desa Hargomulyo masih sangat aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pada masyarakat muslim. Mereka masih menunaikan ibadah sholat fardu, sholat tarawih, sholat id, buka bersama, perayaan hari besar umat Islam seperti Idul Adha, Idul Fitri, Maulid Nabi, yasinan ibu-ibu dan bapak-bapak, marawis ibu-ibu, kegiatan mengaji untuk anak-anak di TPA, tahlilan untuk orang yang sedang kemalangan. Kemudian untuk masyarakat non-Islam seperti Kristen atau Katolik, Kristen, Protestan atau Katolik, mereka melakukan kegiatan keagamaan berupa sembahyang ke gereja, kegiatan OMK, Orang Muda Katolik, dan perayaan Natal. Untuk yang beragama
Hindu dan Buddha, mereka melakukan kegiatan seperti sembahyang ke pura dan vihara, perayaan hari besar seperti Waisak dan Nyepi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat desa Hargomulyo menerapkan simpati dan empati pada sesama meskipun berbeda suku, ras, dan agama. Masih banyak warga desa Hargomulyo yang berempati, membantu orang yang sedang mengalami kemalangan atau terkena musibah, seperti orang yang meninggal dunia, orang yang mengalami kecelakaan, kebakaran rumah. Selain itu, warga desa Hargomulyo juga membantu warga yang sedang tasyakuran atau mengadakan hajatan. 3. Persatuan Indonesia. Gotong royong membantu sesama tanpa melihat perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian, membantu warga yang kemalangan atau terkena musibah. Membantu warga yang sedang mengadakan tasyakuran atau hajatan. Kemudian, toleransi yang ada di desa Hargomulyo berupa ketika ada warga Islam yang tasyakuran atau hajatan, kemudian mereka menghidangkan makanan yang tidak bisa dimakan oleh Muslim, mereka melakukan toleransi berupa menghidangkan makanan yang halal yang boleh dimakan oleh masyarakat Muslim. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilihan sekretaris bendahara, bayan, RT dan RW dan perangkat desa lainnya dengan cara bermusyawarah. Ketika ada warga desa yang sedang mengungkapkan pendapatnya dalam sebuah musyawarah, maka para perangkat desa wajib menghargai pendapat tersebut dan mendiskusikannya kembali. Apabila akan mengadakan sebuah kegiatan atau acara di desa, maka panitia mengadakan musyawarah dan bertanya pendapat warga desa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat desa Hargomulyo berhak melakukan pemilihan umum tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat desa Hargomulyo juga berhak mengeluarkan pendapat pada saat musyawarah. Warga desa mendapatkan keadilan berupa pembagian bantuan secara merata bagi yang membutuhkan. Fasilitas desa boleh digunakan oleh semua masyarakat. Selanjutnya, nilai Pancasila yang belum diterapkan beserta solusinya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Masih banyak masyarakat desa yang melanggar kewajiban dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran agamanya masing-masing. Kurangnya pemahaman mengenai agama bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pergaulan. Apabila masyarakat memasuki pergaulan yang tidak baik, tidak menjadikan kitab atau agama sebagai pedoman, maka akan banyak masyarakat yang tidak paham pentingnya memiliki sebuah keyakinan. Dari faktor ini, dapat kita simpulkan solusi yang dapat kita ambil adalah memperbaiki pergaulan di sekitar desa Hargomulyo dengan memperbanyak siaran mengenai agama atau keyakinan, memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan. Maraknya diskriminasi di lingkungan masyarakat mengenai perbedaan agama. Maraknya penghinaan agama terhadap agama dengan agama lain, masih banyak warga desa yang intoleransi terhadap agama lain. Pada poin B, C, dan D merupakan poin yang sama-sama membahas mengenai rendahnya toleransi di desa Hargomulyo dan belum banyaknya masyarakat yang sadar bahwa setiap individu berhak memilih agama yang ia yakinin dan ia percayai. Karena minimnya kesadaran ini, akhirnya banyak terjadi diskriminasi, penghinaan, dan intoleransi dalam masyarakat. Dalam konteks seperti ini, saya sulit menemukan solusi karena banyaknya perbedaan. Namun, hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk meminimalisir kediskriminasi dan intoleransi ini adalah dengan menyatukan perbedaan itu, dan masyarakat harus dituntut untuk memahami bagaimana toleransi itu ada, bahwa toleransi itu ada karena keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan patuh, hendaknya kita menyadari betapa pentingnya toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kurangnya pemahaman anak muda terhadap etika, baik etika berbicara dengan orang lain atau saat berkendara. Di era digital seperti sekarang ini, banyak anak muda yang minim akan etika. Kita ambil contohnya saja etika dalam berbicara dengan orang lain. Saat ini banyak pemuda di desa Hargomulyo sudah mulai terpengaruh oleh tren yang ada. Seringkali tren tersebut ada kaitannya dengan etika berbicara. Solusi dari permasalahan ini adalah perlunya bimbingan dan pembelajaran sejak dini dari orang tua terhadap anak-anaknya agar sang anak mengerti bagaimana etika menghadapi dan berbicara dengan orang lain. Anak muda yang sudah terlanjur terpengaruh dan tidak paham akan etika berarti ia perlu memahami dan belajar mengenai etika dengan mandiri. Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat dalam berempati dan bersimpati kepada masyarakat lainnya. Berkurangnya kesadaran beberapa masyarakat bahwa orang-orang yang paling membutuhkan bantuan akan didahulukan. Pada poin B dan C merupakan poin yang sama-sama membahas mengenai masyarakat yang kurang
kesadaran dalam hal empati dan simpati kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dapat terjadi karena warga sama-sama merasa membutuhkan, padahal ada orang-orang tertentu yang lebih membutuhkan dari mereka. Dari dua poin tersebut dapat kita tarik solusi permasalahannya adalah adanya penjelasan oleh perangkat desa kepada masyarakat bahwa bantuan akan disalurkan secara merata, namun bantuan tersebut harus dikirimkan kepada yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. 3. Persatuan Indonesia. Adanya beberapa masyarakat yang masih intoleransi terhadap perbedaan suku dan agama. Sama seperti pada sila pertama, sikap intoleransi ini juga terdapat pada perbedaan suku dan ras. Solusinya adalah masyarakat harus dituntut untuk memahami bagaimana toleransi itu ada, bahwa toleransi itu ada karena keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, hendaknya semua masyarakat menyadari betapa pentingnya toleransi antar suku, sehingga tidak terjadi diskriminasi atau intoleransi antar suku, agama, dan ras. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ada masyarakat yang belum mau mengeluarkan pendapatnya dalam suatu musyawarah. Banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya pemilihan umum bagi mereka. Poin A dan B sama-sama membahas mengenai banyaknya masyarakat yang belum sadar pentingnya suara mereka dalam suatu musyawarah atau pemilu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena masyarakat takut timbulnya perpecahan di tengah-tengah masyarakat akibat sebuah pendapat. Menurut saya pribadi, perbedaan pendapat adalah hal yang sangat lumrah terjadi dalam sebuah musyawarah. Namun perlu diketahui dan diingat, satu suara warga saja sangat berarti bagi keberlangsungannya suatu tatanan desa. Jadi, solusi dari permasalahan ini adalah seluruh masyarakat desa diwajibkan mengeluarkan pendapat atau suaranya saat ada musyawarah atau pemilu. Perlu adanya tindakan yang tegas apabila ada masyarakat yang tidak mau mengeluarkan pendapat atau suaranya dalam pemilu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, maksudnya bantuan belum dengan tepat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apabila Desa Hargomulyo mendapat subsidi bantuan dari pemerintah, bantuan tersebut terkadang masih belum tepat sasaran, terkadang tidak diberikan secara merata dan tidak benar-benar diberikan pada warga yang memang sangat membutuhkan. Solusi dari hal ini adalah sebaiknya aparat atau perangkat desa memberikan bantuan kepada warga yang paling membutuhkan terlebih dahulu, baru diberikan secara adil dengan warga lainnya. Dalam mencari bagaimana warga yang paling membutuhkan itu, sebaiknya perangkat desa benar-benar mensurvei mana saja warga-warga desa yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah ini, karena warga desa yang sangat-sangat membutuhkan dan perekonomiannya sangat rendah, mereka butuh bantuan ini untuk keberlangsungan hidup mereka, keberlangsungan hidup anak-anak mereka dan keturunan mereka. Jadi alangkah lebih baik apabila perangkat desa memberikan bantuan tersebut kepada warga yang paling membutuhkan terlebih dahulu, baru diberikan kepada warga-warga yang lain. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Hargomulyo. Apabila ada pertanyaan atau tambahan dari audiens, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rande selaku dosen serta teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan dapat menyadarkan kita selaku penerus bangsa bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kehidupan kita dan harus kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.